Selamat pagi sahabat semuanya, berjumpa lagi bersama kami Genka Channel. Nah, saat ini kami sedang berada di showroom terbesar yang ada di Kota Pekanbaru. Kita akan menyaksikan dengan seksama ya sahabat, ini adalah mobil yang baru saja di launching oleh PT Astra Daihatsu. Tepatnya ini adalah New Terios. Ini yang varian 1.5 R yang ADS dengan jargon Rev Action of You. Spesifikasi fitur-fitur apa saja yang disematkan pada mobil ini kita akan saksikan. Yuk kita cek sahabat. Nah, cuman sebelum lanjut videonya jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe agar sahabat semua bisa mendapatkan update informasi dari kami. Nah, seperti yang sahabat lihat, model front bumpernya sudah cukup menarik nih ya sahabat, dengan tampilan grill ornamen dengan warna metalik, jadi membuat kesannya semakin mewah. Nah, untuk bagian sidekitnya masih seperti biasa, di bagian bawah juga masih dilengkapi dengan side kit, jadi untuk penahan benturan-benturan kecil. Nah, untuk lampu utama sudah menggunakan lampu LED dengan front yang membuat pencahayaan di malam hari menjadi semakin bagus ya sahabat. Nah, untuk lampu kabut sudah disematkan dengan tambahan new LED illumination lamp, jadi membuat kesannya menjadi semakin mewah dan keren. Nah, pada bagian depan yang tipe ADS ini sendiri juga sudah disematkan sensor parkir maju dan kamera bagian depan. Jadi dia sahabat bisa tampil sekilas. Nah, untuk mesinnya sendiri masih menggunakan mesin yang lama dengan kapasitas 1500 cc 4 silinder dengan kode mesin 2 NRPE Dewasi yang pastinya sudah VVTi. Nah, ini adalah posisi dari radiator seperti yang sahabat lihat, posisi tempat penyimpanan air radiator cadangan. Seperti biasa, komponen-komponen apa saja yang ada per bawah ini di dalam kapasitor ini sendiri. Nah, untuk tenaga maksimumnya menghasilkan 1104 per 6000 rpm dengan torsi maksimum 13,9 per 4200. Nah, ini dia posisi air wiper ya sahabat. Jadi sahabat bisa lihat secara menyeluruh. Dan kita lanjut ke bagian yang sininya, posisi dari baterainya sendiri yang berada di ini. Sebelum kita lanjut ke baterai, ini posisi minyak remnya ya sahabat. Nah, ini dia posisi dari aki. Nah, itu dia sahabat, bisa lihat secara keseluruhan di bagian tengah sini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Bagian sampingnya yang berubah itu di peleknya ya sahabat, masih menggunakan ukuran ban yang sama dengan ring 17, cuman yang sekarang ini sudah berwarna dengan material pabrik berwarna keabu-abuan. Modelnya juga lebih sporty ya pastinya sahabat. Ukurannya masih sama dengan ukuran ban 60 per 215. Nah, bagian samping seperti yang sahabat lihat, kita lanjut ke bagian kaca spionnya. Seperti ini bentuknya sahabat, juga kurang lebih sama, juga sudah diselamatkan lampu dan yang pastinya ini kamera 360 derajat. Jadi ketika nanti sahabat berkendara bisa melihat secara keseluruhan tampilan dari mobil ini sendiri. Nah, kita lanjut ke bagian lainnya, juga sudah disematkan talang air di pintu baris depan maupun di pintu baris belakang. Dan untuk bagian atas dekat atap juga sudah ada rock rail, pilar 2 pintu yang berwarna hitam antara pintu. Nah, juga untuk tombol penguncinya juga sudah smart key ya sahabat, jadi membuat sahabat nanti tidak perlu mengeluarkan kunci lagi, cukup diletakkan di kantong, kita tinggal tombol tekannya. Nah, ini dia, kita lanjut. Ini posisi tempat pengisian bahan bakar yang berada di sebelah kanan. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Apa saja yang berubah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, untuk perubahannya yang signifikan nanti kita akan kupas satu persatu. Ini bagian antena sirip hiu ya sahabat.
kurang lebih dibandingkan yang Terios yang sebelumnya juga sudah ada, dan juga sudah disematkan spoiler dan dilengkapi dengan tambahan lampu LED. Nah, di sini kita bisa lihat ada perubahan di bagian covernya ya sahabat, sudah backdoor garnish, jadi membuat kesannya menjadi semakin mewah untuk yang tipe RADS ini sendiri. Nah, untuk lampu belakang combination berwarna merah dengan putih clear. Nah, sekarang kita lihat di bagian aksen di bawahnya cukup membuat dia semakin maco ya sahabat. Di bagian bumper bawah ornamennya cukup menarik ini, kesan ngebatik, tapi modelnya hampir sama dengan yang belakang. Ada berwarna silver metallic, dan juga di bagian aksen lampu mata putihnya atau lampu reflektornya juga ada disematkan chrome garnish, jadi membuat kesannya menjadi semakin mewah dan elegan pastinya sahabat. Nah, itu dia tampilan secara menyeluruh di bagian eksterior. Kita akan lanjut kupas ke bagian interior ya, mohon maaf sahabat. Kita lanjut, kurang lebih hampir sama dengan yang generasi sebelumnya, juga tidak ada perubahan, cuman yang berubah itu di bagian dashboard yang biasanya warnanya itu kombinasi, sekarang jadi satu warna, dia berwarna hitam material publik. Nah, di sini sahabat bisa lihat handle pintunya sudah garnish, dan juga sudah ada tambahan tombol-tombol power window, pengaturan dari electric mirror dan portrait mirror, dan tempat peletakan barang outernya di konsol boxnya ya sahabat, dan disematkan juga speaker. Nah, kita lanjut ke bagian sini. Ini adalah komponen-komponen yang sebelumnya juga sudah ada di generasi Terios yang sebelum minor change ini ya sahabat. Sahabat bisa lihat ini posisi dari pengaturan lampu, start engine-nya, dan juga tempat pengaturan di bagian HSA-nya juga sudah ada tombolnya itu sahabat, dan eco idle-nya juga sudah ada. Nah, di setirnya sendiri juga sudah dilengkapi dengan tambahan airbag, dan juga ada pengaturan audio yang pastinya di setirnya sendiri, dan juga setirnya udah full steering. Nah, ini MID-nya ya sahabat, seperti yang sahabat lihat, bisa mendapatkan informasi-informasi di pengaturannya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian lainnya, itu adalah tampilan audionya juga sudah audio touchscreen, dan juga sudah ada tambahan lubang AC, dan AC juga sudah digital. Nah, itu dia sahabat lihat, di bagian bawah juga sudah disematkan itu tempat pengaksesan api atau sumber api. Nah, ini dia korsletingnya. Nah, ini nih yang menarik nih sahabat, ini adalah fitur yang terbaru pada New Terios ini, juga sudah wireless charger. Jadi kita tidak perlu menggunakan tambahan alat kabel lagi, cukup sahabat letakkan handphonenya di sini. Yang pastinya smartphone-nya juga sudah didukung dengan wireless charger ya sahabat, di atas posisi konsol box. Nah, ini bagian yang lain yang seperti kita lihat di bagian dashboard berwarna hitam material, jadi membuatnya menjadi semakin lebih cool lah pastinya ya sahabat. Nah, ini dia berwarna hitam, yang sebelumnya kan ada kombinasi warna hitam dan krem, sekarang udah hitam polos. Nah, ini lampu-lampu yang untuk lampu kabin di bagian depan, dan tempat juga penyimpanan barang kecil. Nah, untuk kursinya sendiri, bangkunya dibandingkan yang lama kurang lebih hampir sama, juga sudah ada tambahan safety belt di kursi penumpang, baik supir maupun penumpang bagian depan, dan juga sudah ada sandaran kepala. Itu dia sahabat bisa lihat tampilan secara menyeluruh di bagian interior pada Daihatsu New Terios RADS yang terbaru. Sekarang kita akan lihat ke bagian yang lainnya. Ini bagian tengah. Nah, pada handle pintunya juga sudah chrome, kurang lebih yang bersama dengan yang generasi sebelumnya, dengan banyak perubahan. Sudah ada tempat peletakan barang disematkan di pintunya, juga sudah ada safety lock-nya pastinya sahabat. Jadi ini dia sahabat bisa lihat safety lock nanti untuk ketika nanti kita berkendara lupa mengunci, jadi kita tidak perlu khawatir
membawa anak-anak dengan tangannya misalkan yang agak usil, jadi dia tidak bisa membuka dari dalam. Ini posisi AC blowernya sahabat, double blowernya yang ada pada kabin baris tengah ini. Juga ada lampu kabinnya yang di bagian tengah dan juga ada gantungan tangan. Nah, untuk pengaturan kursinya sendiri juga sudah dilengkapi dengan tambahan headrest atau sandaran kepala. Dan kita untuk akses masuk ke belakang kita juga cukup menggunakan satu tangan, satu sentuhan yang kita sebut biasanya one stop tumble. Jadi akses kita untuk masuk ke baris ketiga atau baris belakang menjadi semakin mudah. Nah, di baris belakang ini sendiri juga sudah sangat-sangat lengkap safety-nya. Yang pasti juga ada tambah speaker, tempat pengaturan nanti sumber api di sini juga sudah ada, dan juga sudah ada gantungan tangan dan headrest dan safety belt dan yang lainnya. Quarter trim, tempat meletakkan barang-barang kecil juga sudah ada pastinya pada Daihatsu yang interior ITR ADS ini sendiri. Sudah cukup sangat lengkap sekali fitur-fitur yang disematkan pada bagian interior mobil ini sendiri. Nah, untuk yang terakhir kita akan lihat di bagian, nah sebelum kita lanjut ke bagian bagasi ke baris belakang, ini posisi untuk sumber apinya juga, pengecasan dan tempat peletakan minuman di baris tengah ya sahabat. Itu dia sahabat bisa lihat. Sekarang kita akan lanjut ke bagian yang terakhir. Ini posisi dari bagian baris bagasinya. Nah, ketika nanti kita misalkan tidak bawa barang penumpang sampai menggunakan baris 3, kita bisa melipat kursi di baris ketiga ini dan kita bisa lipat bagi 2, 50-50, 50-50, atau kita bisa lipat secara menyeluruh. Jadi membuat ruangan yang dihasilkan untuk bagasi di bagian belakang menjadi semakin luas. Jadi sahabat tidak perlu takut, tidak perlu khawatir membawa barang bawaan yang cukup banyak ketika berkendara keluar kota atau ketika nanti misalkan musim mudik tiba. Itu dia sahabat bisa lihat, untuk pengaturannya juga sangat simpel, sangat gampang. Nah, ini posisi yang terakhir yang saya tunjukin, ini adalah posisi untuk membuka ban serap. Di sini posisi ban serapnya di bagian bawah dari kabin mobilnya sendiri, yang juga sudah ditutupin cover ban serapnya. Jadi ya sahabat bisa lihat secara keseluruhan. Nah, demikianlah review singkat kami dari Genka Channel terhadap mobil baru Daihatsu yang baru saja di launching dari Astra Daihatsu ini sendiri. Untuk informasi lebih lengkapnya, sahabat bisa tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata-kata. Sekian dulu dari saya ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.